101,1 Smart FM, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Smart Listener, gimana? Masih semangat sore ini? Semoga semangatnya tetap terjaga sepanjang hari, karena sore ini juga saya akan menambah semangat Anda dengan obrolan inspirasi di Senin Inspirasi. Seperti biasa di jam 5 sore hari Senin kita hadir dengan obrolan-obrolan menarik bersama dengan tokoh-tokoh atau pelaku usaha yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Dan sore hari ini di Senin Inspirasi kita kehadiran anak-anak muda yang keren, anak-anak muda yang bergerak memajukan pariwisata dan juga ekonomi di daerahnya, khususnya di Kabupaten Goa. Siapakah mereka? Langsung saja kita sapa. Ada yang pertama, ini ada Renaldi selaku Taururungka Kabupaten Goa 2021. Assalamualaikum, apa kabar Renaldi? Waalaikumsalam Kak, kabar baik. Gimana aktivitasnya sejauh ini? Alhamdulillah sejauh ini aktivitasnya kita ya menjalankan tugas sebagai duta wisata, menjalankan beberapa program tentunya, dan juga selalu berkoordinasi dengan segala stakeholder yang ada dalam rangka mensukseskan segala program kerja yang ada. Taururungka ini adalah duta wisata. Betul, gitu ya, tapi sebutannya saya saking semangatnya saya Taurungka ya. Berarti selain ada Renaldi sebagai duta wisata Kabupaten Goa, juga di sini ada satu anak muda yang keren banget, Smart Listener. Dia pelaku usaha gitu ya, co-founder serta owner dari Goal Cafe dan Peekaboo.id. Ada Fahrul Alam. Apa kabar Arul? Alhamdulillah baik. Gimana bisnis? Alhamdulillah lancar aja. Lancar ya, cuan-cuan gitu ya. Amin. Kita sore hari ini akan membahas gimana produk lokal go global dibawa langsung oleh teman-teman duta wisata. Tapi sebelum itu kita harus cari tahu dulu mungkin ya. Saya juga penasaran sih sebenarnya. Dari 2021 ke 2022 menjabat sebagai duta wisata kurang lebih setahun ya. Iya kan, nanti bulan 12 baru setahun. Oh, bulan 12 nanti setahun. Berarti kurang beberapa bulan lagi nih Smart Listener akan hengkang, angkat kaki dari jabatannya gitu ya. Berarti akan ada kompetisi tingkat selanjutnya lagi kah atau gimana? Insya Allah Kak, akan ada di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Ini Renaldi pemenang di tingkat kabupaten, berarti nanti akan lanjut ke tingkat provinsi. Iya, betul, semoga Kak. menang ya. Amin. Ke tingkat nasional ya. Amin. Nah, sebagai duta wisata nih Renaldi, apa saja nih yang sudah dilakukan selama setahun ini? Program-program apa saja sih sebagai duta wisata, dan boleh dijelaskan apa aja sebenarnya tugas-tugasnya duta wisata ketika terpilih gitu? Oke Kak, ya. Jadi sederhananya duta wisata itu merupakan perpanjangan tangan pemerintah sebenarnya Kak. Dalam hal apa? Dalam hal mempromosikan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Goa secara khusus. Nah, dengan tugas itulah sebenarnya menjadi tugas utama kita yang kita modifikasi di dalam beberapa program kerja. Nah, salah satunya yang kemudian masif hari ini kami lakukan adalah istilahnya Japa-Japa. Apa program itu Japa-Japa? Japa-Japa. Jalan-jalan kah? Iya, jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya kita di sini bukan hanya sekadar jalan-jalan, tetapi ada kemudian poin yang betul-betul dapat berguna. Bukan hanya di dirinya kita sendiri, tetapi bagaimana kemudian memajukan Kabupaten Goa dari segi pariwisata. Japa-Japa sederhananya adalah kita mengunjungi sebuah destinasi wisata atau daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Goa. Kemudian kita buat konten, kita up di berbagai sosial media. Dengan tujuan adalah yang terutama untuk bagaimana orang-orang di sekitar kita tahu ternyata ada hal yang seperti ini di Goa. Seperti itu Kak. Jadi orang-orang dengan harapannya dengan melihat konten yang kita buat, video yang kita buat, foto yang kita ambil, yang di up di berbagai sosial media, mereka bisa tertarik datang. Secara otomatis dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang ada di destinasi tersebut. Seperti itu Kak, sederhana. Jadi istilahnya Japa-Japa ini mengangkat hidden game gitu yang ada di betul, Kak. Kabupaten Goa gitu. Sejauh ini banyak berarti ya? Ada banyak sekali Kak. Coba yang disebutkan mungkin beberapa yang kamu temukan dan teman-teman duta wisata temukan, dan sekarang tuh gara-gara teman duta wisata akhirnya dikenal oleh masyarakat dan banyak pengunjungnya. Oke, salah satunya mungkin yang barusan kami up
di sebulan terakhir ini yang banyak orang ternyata tidak tahu kalau itu ada di Kabupaten Goa. Oh iya, apa adalah itu? Taman Wisata Keluarga Sukses Bahagia yang ada di Kecamatan Parangloe, Goa. Itu tidak terekspos sama sekali. Jarang orang, tetapi setelah kami meng-up ternyata orang, oh ternyata ada hal yang seperti ini, ternyata ada bangunan seperti ini di Goa, ternyata ada ternyata ada tempat wisata seperti ini di Goa. Dan ya dari hal itu kami harapkan bahwa masyarakat di sana, khususnya orang-orang yang di sekitarnya, karena ada juga beberapa UMKM di sana, Iya. secara tidak langsung berdampak dong terhadap jumlah kunjungan, itu akan berdampak terkait dengan bagaimana pendapatan masyarakat di sana. Oke, ada data yang menunjukkan nggak sih awalnya berapa pengunjung, misalnya 0 sekarang jadi berapa pengunjung di tempat tersebut? Kalau datanya kami kan kontakkan juga dengan petugasnya di sana, karena memang kami kemarin datang ke sana atas nama Duta Wisata, kami kontak-kontakan dan memang merasa bahwa terjadi peningkatan. Dan yang sebelumnya memang orang-orang cuman lewat, karena kan kalau dari luar Jalan Poros Malino memang tempatnya, tapi dari luar kita tidak tahu. Oh iya. Tetapi hari ini orang-orang sebelum ataupun sepulang dari Malino itu bisa singgah sebagai rest area di sana dan menikmati berbagai pemandangan alam, bangunan-bangunan ala Israel yang ada di sana. Oh ya. Seperti itu, Kak. Oke, wow, saya jadi penasaran nih ya, pengen mengunjungi tempat tersebut. Namanya tadi apa? Taman Wisata Keluarga Sukses Bahagia. Oh, Taman Wisata Keluarga Sukses Bahagia itu salah satu tempat wisata yang sebelumnya belum diketahui sama masyarakat. Karena teman-teman Duta Wisata mengeksplor tempat tersebut dan mempromosikannya, akhirnya sekarang jadi ramai gitu ya kunjungannya. Wah, keren. Selain promosi wisata, apa lagi nih yang menjadi concern dari teman-teman Duta Wisata? Selain itu mungkin ya kita juga fokus sementara merencanakan bagaimana sih sebenarnya pengembangan sumber daya manusia yang ada, khususnya di beberapa daerah-daerah yang memiliki potensi daya tarik wisata di tempat mereka tinggal, tetapi karena kurangnya kemampuan dari sumber daya manusia, akhirnya iya, sekadar ada daya tarik wisata tersebut. Tidak ada kemudian langkah-langkah yang diambil baik daripada pemuda, pemerintah, dan kita sementara mencerahkan bagaimana kemudian kita akan adakan berbagai pelatihan-pelatihan, utamanya pelatihan untuk meningkatkan sadar wisata masyarakat setempat, khususnya pemuda-pemuda. Sehingga mungkin dalam waktu dekat ini kita akan lakukan berbagai pelatihan, khususnya yang menjadi sasarannya kita adalah Karang Taruna, baik di tingkat kelurahan atau desa ataupun di tingkat kecamatan. Seperti itu, Kak. Oke, jadi biar ekonominya meningkat, pariwisatanya meningkat, itu harus dikelola dengan baik kan ya, betul. sama SDM-nya. Karena itu tadi dikatakan kalau misalnya tempatnya udah keren sebagai tempat wisata yang sangat menarik, tapi kalau tidak dikelola dengan baik sama aja ya, orang manajemen jadi sangat penting dalam proses pengembangan. Orang jadi males wisata juga datang kan ya. Wah, keren. Berarti itu juga salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi. Betul, karena kan masyarakat. Muara akhir dari pariwisata ini adalah bagaimana kemudian perekonomian masyarakat setempat yang meningkat. Oke, dan salah satunya juga yang meningkatkan ekonomi secara mandiri dari muda adalah Arul ini. Iya, betul, Arul sama Duta Wisata hubungannya apa sebenarnya? Kalau sama Duta Wisata kan dalam proses pengembangan apapun di berbagai sektor, bukan hanya dari sektor pariwisata. Karol ini itu sebagai salah satu stakeholder sebenarnya. Kan ada yang kita kenal itu, ada yang namanya Pentahelix. Yes. Nah, Pentahelix, Karol merupakan pihak pemegang modal atau pihak swasta ceritanya. Jadi sangat berpeluang kita membuka kerjasama dengan Karol, khususnya pemerintah, akademisi, kita sebagai masyarakat, sebagai garda terdepan di dalam upaya pengembangan pariwisata. Kita sangat memiliki kemampuan untuk itu. Kita memiliki peluang untuk bekerja sama memajukan pariwisata yang ada di Kabupaten Goa. Oke, karena bisnis yang dikelola sama Arul ini juga bisa dibilang ini salah satu yang dibutuhkan ketika kita mengunjungi satu daerah untuk berwisata gitu ya. Ada Gold Cafe. Ya, betul. Dan juga Pikubu ID itu tadi ya. Pikubu ini boleh dijelaskan, mungkin kalau Gold Cafe kan kita udah tahu dari namanya ini adalah satu kafe gitu ya. Kalau Pikubu sendiri apa? Kalau Pikubu sendiri itu dia sejenis foto booth ya. Jadi di mana itu kita menyediakan sebuah box di mana pelanggan atau customer bisa mengekspresikan momennya di dalam box tersebut. Dan akan ada file fisiknya.
seperti lembar foto yang bisa disimpan. Karena kan maksudnya di zaman sekarang itu kebanyakan kita menyimpan memori di dalam bentuk digital. Nah, mulai kurang yang dalam bentuk fisik. Nah, kenapa saya luncurkan Peekaboo itu? Karena kebutuhan, maksudnya gimana ya? Karena kita ingin mengabadikan Ya. momen dan ada bentuk fisiknya Bentuk gitu fisiknya, ya. Oke. Ini udah sejak kapan berarti bisnis ini? Kedua Kalau- bisnis ini jalankan sejak kapan? kalau Gold Cafe sendiri sudah berjalan dari 2017, tetapi kalau untuk Peekaboo sendiri baru sekitaran 2 bulan atau 3 bulanan ya. Oh, masih baru Masih baru, gitu ya. Kamu sendiri Arul ada basic bisnisnya kah atau backgroundnya apa sebelumnya? Background sebelumnya sih apa ya, mahasiswa informatika. Aha. Cuman kebetulan orang tua menyuruh untuk mencoba bisnis. Jadi Ya, coba-coba dulu pada awal 2017. Kebetulan pada waktu kuliah di situ di UNAS banyak waktu luang daripada tidak terpakai sebagai apa namanya? Tidak produktif. Ya. Jadi mencobalah beberapa hal yang kiranya mungkin bisa lah Aha. dijadikan sebagai pengalaman. Iya, pengalaman yang menghasilkan cuan pastinya ya. Luar biasa. Oke, nanti kita akan lanjutkan pembahasan juga terkait dengan topik kita sore hari ini, dan ini akan lebih menarik lagi nih karena kolaborasi Pentahelix itu tadi ya. Duta wisata dan pelaku usaha ini kalau bisa dibilang sangat matching gitu ya. Udah jodohnya gitu. Nah, nanti juga akan bergabung bersama kita Taulolo Kabupaten Goa 2021. Dan untuk Anda smart listener jangan kemana-mana, Anda bisa ikuti obrolan kami juga, bisa ikut bertanya atau berkomentar menanggapi obrolan kami. Jika ada hal yang ingin diketahui lebih lanjut, boleh langsung kirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar YouTube channel Smart FM Makassar atau kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp di 0811461011.